Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua sahabat santuy? Semoga kita semua dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu terfokus dengan keadilan. Nah, sekarang sedikit kita akan membahas kejadian yang menarik yang sempat terjadi tadi malam dalam acara berita Rakyat Bersuara yang ditayangkan di iNews. Dalam ruang diskusi tadi malam, sedikit ada terjadi perdebatan nih antara Farhad Abbas dengan Pitra Ramadhani. Yang menarik untuk kita saksikan ya, bukan cuma untuk melihat perdebatan di antara mereka, tapi mungkin ada sesuatu yang bisa kita gali dari dalam situ. Oke, kira-kira bagaimana isi perdebatan mereka? Yuk kita. Saya ingin sampaikan Bung Aiman bahwasanya kami bukanlah orang musyrik, bukan percaya kepada pocong, tapi percaya kepada Allah. Kita bersumpah demi Allah dan bersumpah demi agama, bukan demi pocong. Seperti itu. Itu jawaban saya. Oh, maaf Bang Aiman. Yang mau sumpah pocong itu Rudiana. Di konferensi pers di Cirebon bersama Hotman Paris, dia bersumpah pocong siap. Jadi kita tantang, kita kirim surat resmi untuk melaksanakan niat dan jadi jangan Rudiana mau sumpah pocong terus pengacara Saya sudah sampaikan terkait dengan sumpah pocong itu tidak ada. Yang ada sumpah demi Allah. Itu yang ada. Jadi kalau dibilang sumpah pocong itu saya bilang klien saya no. Seperti itu. Jadi sudah dikoreksi maksudnya? Takut untuk, ya, takut. Untuk agama, untuk agama. Udah takut itu. Bukan takut, untuk agama dan demi Allah, ya beliau bersedia saja. Ya, seperti kita ketahui, dalam beberapa kesempatan yang lalu, Bapak Rudiana sempat terucap bahwa dia akan melakukan sumpah pocong. Saya sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Namun di sini Pitra selaku pengacara dari Bapak Rudiana ternyata mengingkari semua itu ya. Ya terlepas dari memang tidak dibolehkannya sumpah pocong. It's okay. Tapi kalau melihat dari konteks yang terjadi saat ini, di mana Pitra menegaskan bahwa Bapak Rudiana tidak akan melakukan itu, ya kalian bisa menilai sendirilah bagaimana konteks pembicaraan dari Pak Pitra sendiri sama Bapak Rudiana sendiri. Oke, kita lanjut. Masih ada beberapa bagian nih yang ada perdebatan antara Farhad Abbas dengan Pak Pitra. Bukan untuk mengadu domba ya, ataupun kita senang dengan pertikaian mereka atau pertengkaran mereka, tapi ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari situ. Nah, bagaimana? Ayo kita lanjutkan. Motornya nggak rusak. Kemudian dia melakukan penyisiran, ketemulah Aib dan Dede. Makanya di TV kita lihat Rudiana mengatakan, kamu yakin pembunuhnya mereka? Iya, saya yakin setelah mendengar keterangan Dede dan Aib. Iya. Akhirnya ditangkaplah mereka. Nah, disitulah mulai penyiksaan intimidasi. Dan sejak ditangkap tanggal 31 sampai 16 September 2016 itu tidak pernah Ibu Titin sebagai kuasa hukum mendampingi mereka. Penyiksaannya di situ dan pengarahan, dan terbukti bahwa keterangan Liga Akbar, Teguh dan Dede yang mengarahkan perjawaban segala macam dan menghadirkan saksi palsu, saksi bohong itu adalah Rudiana. Itu yang kita tantang tuh sumpah pocong. Anda jangan menuduh orang, itu namanya menuduh. Ini pengakuan itu. di pengadilan. Jadi saya ingatkan saudara. Pengakuan di pengadilan, bukan kita tuduh ya. Ini makanya nonton sidang. Bersalah. Saya ingatkan itu. Silakan, kan sudah melaporkan. Saya ingatkan saudara. Kamu nggak perlu ngingatin saya. Bukan, artinya karena kita ini nggak di boleh pengadilan. menuduh sebelum adanya Nggak boleh, putusan yang ini telah kesaksian di pengadilan. Inkrah. Saksian siapa? Kita harus menyebutkan Saksian siapa? kata duga. Liga Akbar. Presumption Kemudian of kesaksian innocence. Teguh. Kita seorang pengacara sudah Kemudian membuktikan kesaksian secara daripada duga. Dede Seperti di depan itu. Pradi. Dan menyebut Ibtu Rudiana. Jelas menyebut nama Rudiana. Jadi nggak bisa kita yang menuduh. Itu sudah fakta di pengadilan. Walaupun orang menyebut sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap seseorang itu diadili, tidak boleh kita menuduh Itu sesuatu. teori. Pada intinya Bukan namanya masalah teori, itu moral hukum. justice telah berlaku di negeri ini dan Ingat, masyarakat presumption of menyaksikan innocence. Makanya begitu saya ingatkan, biadabnya saudara, penyidikan saat untuk itu, sehingga menghormati kita itu. menunggu keputusan Ya, keadilan dari jangan Mahkamah asal menuduh. Agung. Baru terungkap ada yang mencabut, baru di pengadilan. Wah, yang mana? Pertanyaannya kan belum ada putusan yang- Saksi-saksi yang mengaku nanti kalau dan memang merasa ada nanti nggak jelas netizen masalah bilang oh saya dipukuli, masalah tapi itu nggak ada nanti putusan pengadilannya, pengadilan nggak nomor bisa 2 yang jelas saksi bisa, itu Bung Farhan. sudah mencabut resmi di Silakan pengadilan proses kalau dan memang sudah ada menyatakan perbuatannya. itu Anjir. merupakan kenyataan bahwa Rudiana yang mereka sama arahkan dia. Apalagi mau nunggu sidang lagi, sedangkan mereka terus dihukum seumur hidup. Yang seluruhnya. namanya penganiayaan Yang itu sudah menjadi adalah 8 perbuatan tahun. pidana. Perbuatan pidana itu lapornya kemana? Ya ke polisi. Tidak ada, Silakan kalian tuh proses. hanya ngomong-ngomong aja, hanya Gitu loh, bukan udah tunggu ngomong-ngomong kesalahan aja. kalian udah Anda terungkap. percaya nggak penegak hukum? Sudah terungkap bahwa Anda ini seorang penegak hukum. saksi-saksi ahli dan saksi Harusnya fakta yang Anda kita percaya kepada tampilkan di situ. polisi, Oke, baik, kejaksaan, baik. dan Mendukung. pengadilan. Dan ada Bukan juga. malah menghakimi. Ada. Saya ke Pak Arianto. Seperti itu. Pak Arianto. Itu nggak namanya nggak fair.
Ya bagaimana guys, tanggapan kalian? Ya apa yang bisa kalian dapatkan dari situ? Ya memang tidak banyak yang bisa kita lihat dari sini ya. Cuma dari perdebatan itu kita bisa menilai lah bagian mana-mana yang punya kualitas dalam berbicara, yang mana tidak ya. Ya ya yang bisa kita lihat ya memang tidak ada yang bisa membuktikan kalau Bapak Rudiana itu melakukan penyiksaan. Cuma dalam beberapa saksi-saksi ini yang mulai angkat bicara itu mengatakan bahwa ada penyiksaan. Ya terlepas apapun itu, ya kita cuma bisa menduga-duga atas asas praduga tak bersalah. Dan kita tidak bisa ngejudge kalau itu memang benar-benar terjadi karena belum ada bukti yang valid ya. Tapi ya kembali lagi masing-masing orang punya pandangan masing-masing ya kan. Melihat dari fakta-fakta yang ada, nah kalian berada di pihak mana guys? Oke, ini masih ada lagi guys, perdebatan antara Fitra dengan Farhad Abbas. Oke, kita gas. Dormiun aliguando leges nungguam moriuntur, yang artinya hukum Susah bahasanya. terkadang tidur, tetapi hukum tidak akan pernah mati. Motor ini ya, yang katanya itu kecelakaan. Kalau kita berpikir secara logika, kalau memang dia melakukan tubrukan ataupun tabrakan di lampu jalan itu, pasti ada yang pecah ini atau hancur. Baik. Yang artinya Itu bohong. Bohong apa aja bohong? kok bohong? Itu sudah ditampilkan Ini kami di situ. punya motornya kok. Gitu loh. Gambar motornya ada jelas. Ini mayatnya ada berapa gambar? Oke, Cacat. Ini misal motor dulu. lecet. Ini lecet. Gitu loh. Ini lecet, ini darah, ini helm. Artinya Nanti bandingkan dengan kecelakaan yang ada. Saya Ya, akan menjelaskan kecelakaan itu luar biasa keterangan kali. ahli forensik Jadi kami. Apa penyebab ini luka? masih Saya ini bisa serahkan. tunggu dulu. Ini masih kesempatan Ya, saya sebentar, untuk berbicara. Jangan Anda potong-potong karena saya tidak pernah memotong saudara. Jadi Bung Aiman, terkait dengan foto-foto itu sebenarnya Bentar. kita tidak Anda sopan, kami hormat. Silakan Bung Fitra. kalau memang kata itu tabrakan, hancur sampai tangan itu patah kan gitu, sampai rahangnya itu patah, tidak mungkin kondisi Oke. motor seperti Tapi itu. Bung Farhad juga harus Begitu. kita dengarkan juga karena ada foto motor yang saya lihat juga sama juga, Jadi, warna Bung biru Aiman, dan kuning itu. Oke, saya jelaskan. Pada saat itu kami menghadirkan saksi dokter ahli forensik. Jelas kok ditanya kenapa bisa patah gitu tanpa ada lebam. Jawabannya gampang. Bahwa itu terjadi karena ada benturan yang keras gitu. Tidak mungkin dilakukan oleh kayu atau tangan manusia. Kalau tangan manusia yang lakukan otomatis ada kayak bentuknya lebam gitu ya. Ya. Nah, tapi karena cepat dia patah. Kenapa ada goresan? Ini gara-gara geseran karena Tapi motornya kan nggak parah. oh parah, motornya parah. Hanya lecet-lecet saya lihat. Lecet di mana Bu Titin yang gambar depan masih ada? Ya artinya Parah. kalau seandainya logikanya, saya paham maksudnya Bung Fitra. Kalau iya, spakbornya itu pecah betul. Ya. Oh, spakbornya pecah. Tadi lo nggak ada. Ada lecet, Ya. tapi dibandingkan dengan Kan kondisi korban Oh enggak. jauh. Justru kita minta dihadirkan polisi, penyidik yang ada mengolah TKP saat itu. Itu yang mereka sembunyikan sampai saat ini. Nah, karena kesimpulannya sampai terakhir pun di kedokteran Forensik? bukan Gunung Jati, visumnya itu tetap kecelakaan tunggal. Mana ada visum mengatakan itu kecelakaan tunggal? Oh, bukan. Visum itu hanya mengatakan trauma tajam dan trauma tumpul. Itu penjelasan visum. Mana? Ya, yang Sunan Gunung Jati. Nih, Coba saya baca lihat. nih ya. Itu apa? Dokter dari mana? Udah nih, tenang dulu. Oke, kita baca visum nomor 77 ya. Per nomor 77 tanggal 13 September 2015 perihal hasil pembongkaran makam dan Itu visum mayat. otopsi. Tunggu dulu. Itu otopsi tanggal 13. Visum et repertum. Itu otopsi. Baca halaman, buka halaman 18. Nih. Itu nih. tanggal 13 September. Bung Yutek punya data juga? Otopsi. Apa yang Anda Udahlah, sampaikan? jangan malu-maluin lah. Ini baca nih. Otopsi. Sesuai dengan visum et repertum. Gimana? Dan ditemukan yang dikatakan itu katanya hasil visumnya laka lantas gitu. Ada nggak bunyi visum seperti itu? Ya makanya Tanya. fokus, jangan Tidak banyak ada ngomong. hasil Dengar. visum yang mengatakan Dengar. karena ini Nggak laka begitu. lantas. Tidak ada. Mas Mitra. Salah. Dan trauma tumpul itu Mas Mitra. Bukan Kayak begitu. gini sudah ya. Saya ngerti, saya Mas paham. Mitra. Mana ada visum mengatakan dia ini karena di Mas. sama samurai. Mana Mas. ada? Wih. Yang ada trauma tajam, trauma tumpul gitu loh. Gimana Bu? Bentar dulu. Bu, sebentar. Kalau Lu kalau berdebat sama gue, lu jangan ngarang-ngarang Bukan sendiri, Ngar. berdebat, Anda tadi mengatakan visumnya itu karena laka lantas. Mana ada visum mengatakan laka lantas seseorang? Mas. Oh, salah, kau salah dengar. Ada, Mas. Kamu Ada. salah dengar. ada. Melakukan suatu Kamu nggak perbuatan. nyambung. Ada, Bu Titin. Mana buktikan 2016. dong, tunjukin di sini. Eh. Dokter yang
mana mengatakan gitu loh. Mitra, emang lu pikir Dokter Ih, Mana ya, mungkin dok. dokter mengatakan ini kecelakaan gitu. Itu namanya dokter abal-abal itu saya bilang. Mana bilang dokter bilang dia karena kecelakaan. Dokter itu. Diam. Ada di Dokter- berkas. Ada di berkas, diam. Ini bagaimana nih? Anda duduk. Aneh. Jangan Saya yang saya. tahu berkas. Ada di Anda kan berkas. perempuan aja ya. Kalau Nah, bukan saya perempuan, juga kalau maki-maki Anda. Duduk situ. Ada Anda di yang berkas. mendatangi saya. Wih. Ada di berkas, Mas. Hei, Ada di ngeri berkas. kali. Hanya Ada di mendatangi berkas. Ada di Dokter itu berkas. bukan orang pelakunya. Dia bukan saksi fakta. Luka dokter tajam itu atau mengatakan, trauma tumpul. dokter tidak ada mengatakan itu pembunuhan atau kecelakaan karena keterangan dari polisi membawa itu Ada kecelakaan tulisannya. dari keterangannya kecelakaan. Ada di Menurut keterangan kepolisian itu kecelakaan. visum dan hasil dokumennya juga ada. kecelakaan. Ada. Lagi sekarang ke polisi Visum yang hasil tadi Anda bilang kecelakaan. kedokteran. Bukan. Mas, Anda juga Kan dokter yang ngomong, Mas. Dokter Dodol. polisi yang Telepon sama kami di layar bersuara. Gitulah. Jangan macam-macam lah. Ya, Saya jangan. bukan polisi. Apa? Hajar. Habis. Jadi menurut Jadi menurut kalian gimana, guys? Kalian bisa nggak menangkap dari situ? Kalau saya bisa sih menangkapnya. Jadi yang dimaksud itu memang bukan visumnya mengatakan bahwa itu adalah kecelakaan, tapi di dalam visum itu dokter menyatakan bahwa dia mendapat informasi dari polisi yang melakukan tugas pada saat itu, menyatakan bahwa itu adalah kecelakaan tunggal. Jadi bukan dokternya yang menyatakan bahwa itu kecelakaan tunggal, tapi di dalam visum itu ditulis bahwa pihak kepolisian yang menyelidiki pada saat itu menyatakan bahwa itu adalah kecelakaan tunggal. Gimana ini? Oke, ada juga yang menarik ini yang kita bisa lihat. Foto yang dimunculkan oleh Pitra tadi itu sama sekali mulus ya. Kelihatannya mulus, gak ada. Tapi foto yang dibawa sama Farhad Abbas dinyatakan tadi itu ada pecah ya. Nah sekarang kalau kita melihat berandai-andai atau bukan berandai-andai tapi menganalisa, kalau kalian menganalisanya bagaimana dengan kondisi motor yang tidak terlalu parah, apakah bisa memungkinkan seseorang itu terluka parah sampai meninggal? Kalau saya pribadi, masalah kecelakaan itu yang relatif ya. Belum tentu semua kecelakaan yang motornya tidak terlalu parah membuat pengendaranya tidak terlalu parah juga. Itu tidak bisa menjamin ya kalau menurut saya, karena relatif, kecelakaannya itu relatif, tergantung situasi dan kondisinya seperti apa. Coba bayangkan saja kalau misalnya dia di motor, habis itu tiba-tiba agak jatuh ke pinggir dan tiba-tiba ada mobil, kan langsung meninggal. Gimana? Padahal motornya nggak rusak parah. Jadi itu kan relatif, jadi tidak menuntut kemungkinan, banyak hal yang mungkin saja terjadi. Dan menurut saya itu nggak bisa dijadikan patokan. Nah, ini masih ada lagi satu ya guys. Jadi kita lihat yang terakhir ya. Fitra, kamu nggak usah banyak ngomong sama saya. Bukti apa yang membuat kau yakin itu pembunuhan? Yang saintifik. Yang mana? Sebutin sekarang bukti ya. Jangan bilang alat bukti Saya kasih 24. asas saya saudara-saudara. Res judicata pro veritate habetur. Itu aja jawabannya. Tahu nggak artinya apa itu? Artinya itu Sekarang mana alat buktinya? apa yang diputus oleh hakim harus sudah dianggap Ya benar. apa yang membuat Ya? kau yakin? Terkait dengan beban Apa yang membuat kau yakin? itu ada di jaksa Apa yang membuat kau yakin? umum. Sebutkan ke Itu Indonesia. loh. Jadi saya tantang Mana? juga Anda, Apa yang apa yang membuat kau yakin? meyakinkan Anda itu kecelakaan? Mana buktinya? Saya Semua balikin saksi sudah lagi. Jika kalian melihat ini guys, orang-orang yang ada di situ cuma diam guys, melongo semuanya, melihat tuh dua-duanya ini kayak berantem. Aduh, lanjut. Cabut. Anda kan Kamu nggak bisa jawab. Kamu nggak bisa jawab Kan apa yang bisa bisa jawab. yakin. Oke, saya jawab ya. Nah, jawab. Saya Mana buktinya? Berdasarkan pasal 184, alat bukti yang sah itu ada 5. Ya, mana? Apa yang kau Keterangan yakin? saksi. Apa? Ya? Keterangan saksi. Keterangan terdakwa. Tangan saksinya mana? Ada 5 Bahwa, yang kau akan jangan banyak alat ngomong, bukti. sebutkan apa yang pertama, yakin. Ntar, nanti saya bilang keterangan selesai. saksi. Ya, telepon, darah mana ya? Sebut. Ya, keterangan terdakwa. Itu dan teori. Jadi 5 Itu syarat, periksa itu alat semua. bukti. Jadi Bentar, kalau begitu susah juga hakim nanti. Bentar, Bung Mitra. Memang Sebut aja harus apa? setuju. Kalau nanti ada pembacokan situ nggak ada yang melihat, Sebut bebaskan aja. dia gitu. Oh, Bentar, sebut beda. aja. Kalau keyakinan hakim itu. ada Nanti Bung petunjuk Mitra di saya setiap berikan pelakunya. kesempatan. Kamu Sekarang ngomong Bung Farhat aja, dulu. kamu nggak Itu ngerti. namanya kayak bukan Kamu nggak nggak ngerti. ngerti. Tapi Ini nggak, kan- kamu bilang dulu, benar nggak putusan ini? Itu aja dulu. Itu putusan yang kita PK. Astagfirullah. Putusan ini benar Itu nggak mas? tidak benar. Oke, baik. Benar nggak Tidak putusan benar. ini? Itu PK. Kamu sebut aja. Astaga, dia tidak yang- mengakui pengadilan di putusan pengadilan luar biasa. Kita PK. Kita tidak mengakui itu. Ini Dan luar kita biasa. mengatakan Baru kali kamu- ini saya nemu pengacara
tidak mengakui putusan. Ini Kamu sudah nggak putus ngerti, loh kamu ini. cuma ngomong Sudah gitu aja, inkrah. Fitra. Bukan tidak ngerti. Kamu Oke, nggak baik, ngerti. baik. Sudah ada putusan 4 Baik, tahun silakan. lalu Kamu hanya ini. besar ngomong Nanti saya aja. berikan kesempatan Bung Farhan. Bisa. Sekarang Bung Mitra dulu deh ngomong. Silakan. Semua sama Rasman Bicara dulu. nggak ngerti. Saya giliran Ya, oke, nanti saya berikan kesempatan. Oke, silakan. Bung Mitra. memiliki empati. Kamu nggak punya hati terhadap nurani. orang yang sudah meninggal dunia. Hati nurani orang yang 7 orang dipidana seumur hidup tuh nggak. Kamu diam dulu. Kamu diam juga. Waktu saya diberikan Aiman, Kamu bukan nggak punya Anda. hati nurani. Udah. Diam Dia nggak dulu. punya hati nurani. Ya, oke. Silakan Bung Mitra. Ini Kamu dibayar. Kamu dibayar. Sudah, Kalau kita sudah. nggak dibayar. ini Sudah, dia mau ngomong atau saya Silakan. mau bicara? Silakan lah Bung Mitra. Oke. Kalau memang dia mau bicara silakan nanti kasih Ya, 20 jam di sini. Bicara sendiri. Kamu gitu loh. dibayar. Kalau kita gratis, kita brodeo. Oke. Oke, Bung Farhan silakan. Hatilah. Dah, sekarang kita sini. Ya, Jangan oke. jangan ini lagi nanti nggak selesai. Bung Aiman. Kamu Karena sudah dibayar. mati. Jadi Bung Aiman, Kamu bayaran udah. Jangan ya. asas hukum kita salus populi suprema lex exto, yang artinya bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Asik. Kita sepakat bahwasannya sudah ada korban yang sudah meninggal dunia, 2 anak manusia. Kita sepakat apapun yang dilakukan oleh teman-teman itu, baik PK dan lain lapor polisi, silahkan kita hormati itu. Nah, terkait dengan pidana, ada ranahnya di kepolisian. Kalau memang sayembara yang dibuat oleh teman-teman tadi, itu menurut saya untuk memperkeruh suasana ataupun keadaan, untuk memantik opini yang lebih besar lagi, seolah-olah masyarakat ini terprovokasi dengan sayembara yang Pak dibuat. Susno juga munculkan sayembara Gitu loh. Jadi Nanti saya berikan kesempatan, tunggu Mas. dulu Bang Susno, saya kan lagi berbicara. Aku menghormati abangku. Gitu loh. Ini pandangan saya, terlepas nanti pandangan Bang Sus, silakan. Terus yang kedua, ada juga karena mereka memang kemarin itu menerima sayembara, Bang Aiman. Iya. Katanya siapa yang menemukan Aib, saya kasih 500 juta. Saya menemukan Aib. Ya, Tapi diputar lagi. sayembaranya mana? Diputar lagi. Setelah Jadi ada- jangan setelah juga ada kasus ini juga Dia dibawa ke cabut politik. baru nongol. Baik. Ini 500 ini dia mau ngomong terus ini gimana dia mau Baik. bicara gitu loh. Aiman, satu, saya mau tanya sama Kalau kamu. memang dia enggak, Aku Anda pertanyaan diam sama dulu. kamu. Satu pertanyaan Anda aja. diam. Pertanyaan, oke. Anda diam dulu. Satu dengar. Enggak ada pertanyaan. Ini Satu waktu ya, saya satu bicara. pertanyaan. Anda diam dulu. Apa pertanyaan? Tadi Anda Artinya, sudah bicara. Anda wakil diam Negono, dulu. wakil Negone. Anda Apa? diam dulu. Apa Jadi, artinya? Bung Aiman. Wagono-gono, wakil Jadi Negone orang-orang apa dia? seperti inilah Orang yang yang banyak ngomong, menyesatkan otaknya proses kosong. peradilan seperti itu. Jangan serang Nah, seperti pribadi, itu. jangan serang pribadi. Oke. Jadi Silakan. orang-orang seperti ini yang nggak siap berdebat gitu loh. Jadi karena kala dia berdebat, dia serang saya si pribadi. Cukup. Itu Baik, kelemahan terima dia. kasih Bung Mitra. Terima kasih. Kita berikan tepuk Ya. tangan, baik. Karena tadi bicara soal sayembara, saya Oke. Sampai di sini guys. Itu momen terakhir ya. Kalau kita melihat dari kasus ini ya, oke, memang putusannya sudah ingkrah, tapi seperti yang kita lihat banyak kejanggalan-kejanggalan ya. Karena di samping itu ya yang ada di media memang yang lebih eksis itu adalah bukti-bukti yang menguatkan bahwa para terpidana itu tidak bersalah. Sementara bukti-bukti yang menguatkan kalau memang mereka itu bersalah tidak ada. Yang ada cuma dari kesaksian-kesaksian. Dan kesaksian-kesaksian itu sekarang juga sudah banyak yang dicabut ya kan. Jadi kalau sekarang publik menilai bahwa kasus itu memang janggal, ya wajar saja. Karena kalau memang para terpidana itu salah, harusnya kan dikuatkan dengan bukti-bukti kan. Cuma kan sampai saat ini kita, termasuk saya pribadi, belum mendapatkan bukti yang konkret, bukti yang kuat yang menyatakan bahwa para terpidana itu salah. Cuma dalam putusan memang itu sudah ingkrah dan kita memang tidak bisa mengganggu-gugat itu. Ya apapun itu harapannya dengan adanya PK kali ini yang diajukan oleh para terpidana semakin membuka terang kasus ini. Terlebih tim khusus yang diterjunkan oleh Polri juga sudah mulai bekerja ya. Ya apapun itu kita cuma bisa berharap yang terbaik untuk keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.